warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Di sini saya ingin mempertanyakan asal usul Cilebek Jatiroke. Jadi gini, gimana awal mula berdirinya Cilebek? Berdirinya Cilebek kurang lebih tahun 1910, yang asal mulanya dari Eyang Sugi atau Eyang Sugi, yang mana Eyang Sugi kan keturunan Kangjeng Prabu Gesambulun, jadi anak Kangjeng Prabu Gesambulun. Nah, sesudahnya itu maka diwariskan atau harta pusaka itu Cilebek diwariskan ke Mama Alham. Nah, Mama Alham sesudahnya Mama Alham meninggal, maka diwariskan lagi ke Pun Aki, yaitu Bapak Ahmad Kosasi yang namanya Lebe gitu kan. Jadi kasohor dari zaman Jatiroke, jadi Lebe itu seumur hidup, maka Cilebek, maka disebutnya Cilebek sampai sekarang. Nah, sudah pun Eyang meninggal, maka itu diwariskan ke anak-anaknya. Yaitu anaknya ada 4, yang satunya yaitu Muhammad Tamim, kedua Ibu Wibi, ketiga Ibu Jaja, keempatnya Muhammad M. Romli. Nah, Mama sebetulnya keturunannya itu dari keluarnya itu Raden semuanya tuh, dari Raden, cuman dari dulu pun yang supaya sampai janganlah malu lah, udah buang aja, jangan pakai Raden, maka di depannya pakai Muhammad M. Romli, Muhammad M. Tamim, pakai Muhammad semuanya, maka dihilangkan. Nah, sesudahnya yang menerima pusaka yang keempat, ya keturunan keempat, maka diwariskanlah ke kita yang mengurusnya. Maka Cilebek itu banyak yang pendatang dari mana aja gitu, dari Cianjur, dari Bogor, pokoknya wilayah Cirebon pada datang semuanya gitu. Nah, asal mulanya itu teh kalau dijelaskan, Cilebek itu secara syariat kelihatannya itu biasa gitu ya, biasa umumnya. Cuma itu asal muasalnya hasil perjuangan. Hasil perjuangan itu kalau istilahnya mah ada yang namanya disebut Gunung Kunci. Yang disebut Gunung Kunci itu kuncinya gunung yang ada di Indonesia ada di Gunung Kunci. Ada apa di Gunung Gelis? Ada apa. Nah, di Gunung Gelis itu sumber airnya cuma satu, adanya Cilebek. Dari awal tahun 1910 sampai sekarang yang namanya Cilebek itu belum pernah surut. Ya, amanatnya gitu, jangan lupa dipakai sembahyang gitu, dipakai bersuci gitu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya. Ya, wilayah Jatiroke, Jatimurti, Cilebek dipergunakan. Silahkan aja mau istilahnya mau air berapa juga, jangan sampai pakai selang. Banyak yang nawar sampai 1 M, malah di 1 M itu bukan seluruhnya, cuma satu pipa pembuangan bisa 1 M gitu dibeli. Cuman saya sebagai pewarisnya tidak bisa, soalnya itu bukan maksudnya tanah umum gitu lah, untuk apa gitu, harta itu cuma untuk kulasan gitu. Makanya sampai sekarang diperjuangkan, dirawat sebagaimana mestinya gitu. Nah, sampai sekarang Cilebek kurang lebih 2010 sampai sekarang 2022 udah berapa tahun. Nah, perjalanan dari 1910 sampai sekarang banyak dari pemerintah direhab, diperbaiki, malahan digedungkan, dibeton sampai sekarang. Alhamdulillah pengunjung dari mana
istilahnya ada apa ke rumahnya dia itu, ya itu mah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu mah kepercayaan orang masing-masing dari mana banyak yang menuju ke sini gitu. Banyaknya cerita alhamdulillah masih segar, kalau sakit ya dengan barokahnya Allah, yang punya barokah Allah, bukan air. Allah menurunkan barokah. Iya, ke air. Itu jadi alhamdulillah barokah sekarang. Cuman mungkin sesudah saya siapa yang penulisnya yang ngurusnya gitu. Nah, CLB itu awal mulanya dibilang CLB itu yang megangnya pun yang namanya Muhammad Kosasi, yang awalnya sih Lebe. Nah, Lebe anaknya kedua, pertama Emel Tamim, Lebe juga sampai istilahnya usia 70 tahun masih Lebe. Turun ke anaknya Kang Didin, dia Lebe. Nah, sekarang zamannya bukan zaman keturunan, istilahnya ada pemilihan bukan KKN lagi, lain mana nepotisme lagi, maka pembentukan lebihnya udah terputus. Yang namanya Cilebe, nah yang bilang Cilebe, yang namanya Cilebe itu Muhammad Ahmad Kosasi, itu lebihnya, maka dibilang Cilebe sampai sekarang itu bukan Cilebe M. Tamim, bukan Pun Eyang, bukan M. Tamim, bukan Pun Eyang. Tuh awal mulanya Cilebe sampai keluar air itu pakai keris giok begitu pun begini. Dulu mah rawa itu rawa di pun cerita Pun Eyang itu keris keluar aja air. Nah itu sampai bikin balong itu satu tumak itu sendirian. Dulu mah tangkal yang namanya tangkal tuh besar-besar hore itu, tangkal rotan, wah banyak itu cerita yang didongengkan. Malah tuh yang namanya ular tuh banyak itu, banyak. Tapi bersahabat dengan eyang itu mah nyatu semuanya. Ya maka kalau Cilebe itu tidak sembarangan, kalau memang istilah niatnya nggak benar, kalau malam ya jangan bisa celaka gitu. Ini niatnya nggak benar, ya dilempar gitu. Walau alam itu ada apa-apanya, yang penting jangan dipakai musyrik, minta-minta, yang minta yang satu aja gitu. Cuman memang Cilebe itu ada yang istilahnya ada aura-aura mistiknya gitu. Jadi yang namanya air istilahnya sumber air itu ada semuanya juga. Ada yang megangnya satu orang duniawi, kedua orang goib. Lain lagi itu kita percaya memang ada semua juga. Ya kita percaya yang goib itu ada. Apalagi penjajahan mah merdeka 1945. Berarti dulu pisannya. Gitu. Belanda juga enggak pernah ke sini, enggak mampu keluar lagi. Yang merebutkan di Belanda pun yang digelapkan gitu, istilah di Halimun. Orang tua dulu di Halimun enggak bisa tembus. Malah mati gitu yang mau di sini gitu. Semuanya itu air yang dipakai perempuan di sini 8 pancuran, yang buat laki-laki 7 pancuran, yang di sana 4 pancuran gitu. Syukurnya. Kenapa di samping Cilebe ada musola? Samping Cilebe dulu belum ada masjid besar itu enggak ada masjid. Memang dari awal dari dulu itu Cilebe itu ada musolanya. Musolanya saya kasih nama Musola Atangwiyah namanya. Orang lain bilangnya enggak ada banyak yang tahu. Atangwiyah namanya sumber air artinya. Maka saya disebutkan bahwa masjid musola yang dia ada di Cilebe itu namanya Musola Atangwiyah, yang namanya itu ini hasil dari istilahnya rempugan Pak Kiai Nasruddin, terus Pak Kiai Ohar, maka disebutkan namanya Masjid Atangwiyah, jadi sumber air. Sangkan kenapa? Sangkan istilahnya langgeng lah Allah memberikan istilahnya. Jadi sumber ini enggak ada istilahnya keringnya gitu. Makanya yang penting di sini itu
seminggu sekali teh ada yasin, ada apa istilahnya, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya air ini tetap berjalan, tetap keluar airnya secara normal. Terus apa lagi? Kalau dulu emang Cilebe emang masuknya Jatiroke. Dulu mah semua Jatiroke, Jatimukti itu namanya Jatiroke. Maka waktu pemerintahan dulu maka dipisahkanlah Jatiroke itu dua bagian, Jatiroke, Jatimukti, maka terpisah. Waktu kubnya itu Pak Lurah Engen almarhum, maka dibelahlah. Ini sekarang maka disekap oleh Walungan, maka itu wilayah masuk wilayah Jatiroke, RW 5 RT 05 Desa Jatiroke gitu. Cuma namanya Jatiroke, tapi yang meramat mana orang Angger yang namanya Jatimukti aja gitu. Makanya saya minta bagi istilahnya bantuan susah. Jatiroke nggak tembus ya, nggak tembus gitu. Nah gitu. Jadi cukup sekian cerita tentang asal-usul Cilebe, siapa pembuatnya, kapan didirikannya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.